Orang cabul terkutuk ini sebenarnya adalah sapi tua yang suka makan rumput muda. Sungguh menyia-nyiakan kepercayaannya padanya, dia sebenarnya memiliki niat buruk. Meskipun Rong Yue terlihat cukup muda, pada kenyataannya, dia sudah cukup dewasa untuk menjadi ibunya. Selain itu, dia baru berusia 14 tahun. Jika penyihir tua ini bukan orang cabul lalu apa dia? Ini akan terlalu menjijikkan untuk dia pertimbangkan. Ngomong-ngomong kakak senior Rong Yue, Sueling yang baru saja hendak pergi tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik ke arah Rong Yue sambil berkata, "Aku sangat tertarik pada pria berjubah merah dengan rambut perak itu. Namun dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kemampuan pesona kita. Entahlah, tapi pada akhirnya, jika kamu bisa." Setiap kali Sueling memikirkan ketampanan Qian Beiye, dia tidak bisa menahan perasaan cintanya. Namun, karena nasib Wu Meier, dia tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Orang itu tidak mudah dikendalikan. Rong Yue mengerutkan alisnya. "Berdasarkan kekuatanmu, aku khawatir tidak akan mudah merayunya. Namun aku bisa merasakan bahwa bakat pria itu cukup bagus. Jika kamu bisa tidur dengannya dan menggunakan kekuatannya untuk memperkuat kekuatanmu akan meningkat pesat." "Kakak senior, apa yang harus aku lakukan?" Rong Yue terdiam sesaat sebelum cahaya dingin melintas di matanya. Tidak akan mudah mengendalikan pria itu, namun jangan lupa bahwa semua pria memiliki satu sifat, mereka semua tidak bermoral dan bejat. Setelah bertahun-tahun sejak aku masuk ke sekte pesona, aku telah merayu banyak pria tanpa menggunakan keterampilan glamor, beberapa bahkan adalah pria yang beristri. Di dunia sekuler, beberapa pria menikah hanya untuk memamerkan pengabdian mereka, tetapi kenyataannya, aku hanya perlu melengkungkan jariku dan mereka akan ketagihan. Oleh karena itu pria ini seharusnya tidak berbeda. Jika keterampilan glamor tidak berguna, berikan semua yang kamu miliki. Selama kamu memiliki daya tarik yang cukup, bermain-main dengannya akan menjadi hal yang mudah. Mata Sueling berbinar, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup pada tubuh dan penampilannya. Wu Meier telah gagal karena penampilannya tidak cukup menonjol. "Aku mengerti kakak senior." Sueling terkikik. "Ngomong-ngomong bagaimana kita harus menghadapi wanita itu, Gu Ruoyun? Bunuh dia." Suara Rong Yue sangat tenang seolah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Orang yang tidak berharga tidak punya hak untuk hidup di bumi ini. Hati Sueling bergetar hebat saat dia menoleh untuk melihat ekspresi tenang dan acuh tak acuh Rong Yue. Sulit membayangkan bahwa ada orang yang bisa mengatakan hal-hal yang begitu kejam dengan tenang. Orang yang tidak berharga tidak punya hak untuk hidup di bumi ini. Bagaimana jika kakak senior Rong Yue menjadi master sekte dari sekte pesona? Aku takut orang-orang yang tidak berguna di sekte pesona akan diusir dari bumi ini. "Yuner, kenapa kamu cekikikan?" Pada saat ini, Gu Ruoyun sedang terkikik di tendanya. Ini menyebabkan Qian Beiye meliriknya saat dia mengangkat alisnya dan bertanya. "Bukan apa-apa." Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya dan membuang energi mental yang telah dilepaskannya. "Itu hanya sesuatu yang aku dengar."
Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Nuo dan Rong Yue akan memiliki hubungan seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan sekarang, anggota dari Sekte Pesona masih memiliki keberanian untuk merencanakan mengambil Qianbei Ye. Mata Guru Ouyun menjadi gelap setiap kali dia mengingat apa yang dia dengar ketika dia menguping pembicaraan mereka. Niat membunuh juga muncul di sudut senyumnya. Ayah Ye Nuo berkenalan dengan wanita bernama Rong Yue. Selain itu tampaknya ada perselisihan di antara keduanya. Oleh karena itu ketika Rong Yue bertemu Ye Nuo, dia mengalihkan semua sentimennya untuk ayahnya ke kepala Ye Nuo, dan dia tidak mau membiarkan Ye Nuo pergi. Firasat Guru Ouyun benar. Rong Yue tidak memiliki niat baik ketika dia membawa Ye Nuo masuk. Namun, Guru Ouyun tidak pernah membayangkan bahwa Rong Yue akan berubah menjadi mesum dan memiliki niat seperti itu terhadap seorang pemuda yang belum dewasa. Selanjutnya, Guru Ouyun berbalik ke arah Qianbei Ye. Ada agenda tersembunyi dalam senyumannya saat dia melanjutkan. Murid Sekte Pesona lainnya yang bernama Sueling mengatakan bahwa dia ingin merayumu sehingga kamu mau tidur dengannya dan berkontribusi pada vitalitasnya. Bagaimana menurutmu? Aura dingin yang menakutkan berputar keluar dari tubuh pria itu, dan mengelilingi seluruh tenda. Dia bisa mencobanya. Sudut bibir pria itu membawa senyuman haus darah. Setelah beberapa saat, mungkin takut arus ganasnya akan membahayakan Guru Ouyun, dia menarik kembali kekuatannya. Qianbei Ye lalu mengangkat tangannya dan menarik wanita di sisinya ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Yuner, dalam hidup ini, kamu seorang sudah cukup bagiku. Jika ada wanita lain yang berani menghalangi jalanku, aku akan memastikan bahwa dia tidak pernah kembali. Guru Ouyun tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak merasa yakin dengan perasaan Qianbei Ye? Dia percaya bahwa pria ini tidak akan pernah mengkhianatinya. Qianbei Ye menunduk dan dengan lembut mencium bibir Guru Ouyun. Matanya dipenuhi dengan emosi yang dalam saat dia bertanya. Yuner, ayo kita punya anak setelah kita keluar dari hutan ini. Saat Guru Ouyun menatap mata pria itu yang manis dan lembut, dia tidak bisa menolaknya. Dia kemudian dengan lembut mengangguk. Baiklah. Semuanya akan terjadi seperti yang kamu mau. Mendengar ini, ciuman Qianbei Ye menjadi lebih kuat saat jari-jarinya mencengkeram erat pinggang Guru Ouyun. Rambut keperakannya telah tergerai, dan di bawah pancaran sinar bulan, dia terlihat begitu tampan sehingga tidak nyata. Keesokan harinya, saat cahaya pertama. Saat pasangan itu bangun dari tidur mereka, sebuah tangan terulur untuk membuka tenda. Namun, sebelum Sueling bisa memasuki tenda, gelombang angin suram dan dingin menyambutnya dengan tajam dan membuat tubuhnya dengan ganas menyingkir. Dia langsung tersandung beberapa langkah mundur dan mendarat di tanah. Itu sangat menyakitkan sehingga dia mengangkat alisnya yang kurus. Keluar. Seseorang berteriak dengan marah dari tenda yang menyebabkan jantungnya bergetar. Dia menggigit bibirnya, tapi pada akhirnya memilih masuk tenda sekali lagi. Kakak senior Rong Yue memberitahu aku bahwa ketika berhadapan dengan seorang pria aku harus bertindak dengan cara yang lemah dan halus. Hanya dengan begitu aku bisa menarik belas kasihan pria itu.
Di masa lalu aku tidak perlu melakukan banyak hal, bahkan jika aku gagal, aku hanya perlu menggunakan keterampilan glamourku dan pria itu akan jatuh padaku. Namun aku harus melakukannya dengan cara ini sekarang. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Mata Sueling berlinang air mata saat dia memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia berbicara dengan lembut dan menyentuh. Pada saat itu benar-benar kesalahan Wu Meier. Seharusnya aku tidak membuat masalah untukmu karena dia. Kakak senior Rong Yue sudah menghukumku kemarin. Bolehkah aku bertanya apakah kamu bisa memaafkan aku? Jika Guru Ouyun tidak menguping pembicaraan antara Rong Yue dan Sueling tadi malam, dia mungkin percaya pada cerita kecil Sueling. Sayangnya, dia telah mendengar setiap bagian dari skema di antara keduanya. Yang terpenting, wanita ini berani menggambar skema besar pada Qianbei. Apakah kamu benar-benar mengakui kesalahanmu atau apakah kamu memiliki semacam agenda tersembunyi? Guru Ouyun dengan lembut mengerutkan bibirnya saat dia menatap Sueling dengan senyum kaku. Jantung Sueling mulai berdebar kencang dan dia menatap Guru Ouyun dengan kaget. Mungkinkah dia telah membaca pikiranku? Tidak. Itu tidak mungkin, tidak ada orang lain yang ada selama diskusiku dengan kakak senior Rong Yue tadi malam. Bagaimana mungkin wanita ini mengetahui apa yang telah kami diskusikan? Mungkin dia mencoba membuatku marah dengan sengaja. Benar, dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Sueling menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan sedikit kesal. Nona Gu, apa yang kamu bicarakan? Aku dengan tulus mengerti bahwa aku telah melakukan kesalahan, jadi aku datang untuk mengakui kesalahanku. Namun kamu akan memuntahkannya fitnah berbisa dengan menuduhku memiliki beberapa agenda tersembunyi. Agenda apa yang mungkin aku miliki? Kata-katanya membawa nada yang dipenuhi dengan kemarahan, seolah-olah Guru Ouyun telah salah menuduhnya. Benarkah? Guru Ouyun menjepit lengan Qianbei ke bawah dan menghentikannya untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia berkata, "Itu bagus sekali. Kamu bisa pergi dan memberitahu Rong Yue bahwa kami tidak akan mengganggu sekte pesona lagi karena kami berencana pergi hari ini." Apa? Sueling langsung terkejut. Dia benar-benar memahami tujuan kakak senior Rong Yue. Jika orang-orang ini pergi, Ye Nuo pasti akan mengikuti mereka. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Nona Gu, kamu tidak berhak memutuskan apakah kamu harus pergi atau tidak. Sueling mencibir, dia kemudian berbalik ke arah Qianbei dan suaranya melembut. Tuan Qianbei, aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan yang besar, namun ada banyak binatang spiritual di hutan ini. Beberapa binatang spiritual telah mencapai peringkat martial saint tahap akhir, bahkan ada satu atau dua yang telah melampaui peringkat itu sehingga kamu bukan tandingan makhluk spiritual itu. Namun jika kamu melakukan perjalanan dengan sekte pesona, kami dapat memastikan keselamatanmu. Tatapan Qianbei semakin gelap. Dia memandang Sueling seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Namun, Sueling tampaknya tidak menyadari niat membunuh di dalam hatinya dan terus menunjukkan apa yang menurutnya senyuman yang indah. Sepertinya nasib Wu Meier tidak membuatmu lebih waspada.
Mata pria itu tertuju pada Sueling dan niat membunuh yang dingin dan menakutkan muncul di wajah tampannya yang tiada taraf. Dia perlahan bangkit dari tempat tidur sementara rambutnya yang panjang dan berwarna keperakan terlihat sangat memesona ditiup angin pagi. Sueling tidak bisa berpaling, matanya tertuju pada Qian Bei dan dia hampir meneteskan air liur. Ekspresi lesu muncul di matanya. Andai saja pria setampan ini menjadi milikku, ini akan sangat luar biasa. Bahkan jika aku hanya bisa memiliki satu malam bersamanya, hidupku akan lengkap. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat pria tampan berambut perak, saat dia dengan lembut mengangkat tangannya. Pedang tajam muncul entah dari mana dan menembus dada Sueling dalam sekejap, darah segar menyembur dari lukanya, mewarnai jubahnya menjadi merah darah. Dia melebarkan matanya karena terkejut dan menatap Qian Bei dengan tidak percaya, seolah dia tidak bisa mengerti mengapa pria ini akan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa perasaan kesatria. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, jika anggota Sekte Pesona ingin memprovokasi kami, aku tidak keberatan membuat seluruh Sekte Pesona menghilang. Sueling tidak menjawab dan hanya menatap penuh kebencian pada Qian Bei. Sueling. Saat itu, sebuah suara berteriak dari luar tenda. Murid Sekte Pesona memasuki tenda yang sekarang robek dan segera melihat semuanya. Dia berteriak kaget dan seluruh Sekte Pesona dengan cepat bergegas menuju tenda. Pengawal Gu, apa yang terjadi? Tubuh kecil Ye Nuo gemetar ketakutan saat dia menatap Gu Ruoyun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa orang itu membunuhnya? Ye Nuo tahu betul karakter Qian Bei, kecuali orang itu telah memprovokasi dia sepenuhnya, dia tidak akan pernah bereaksi begitu mematikan. Wanita ini pasti telah melakukan sesuatu yang akan menyebabkan dia mencapai akhir dari kesabarannya. Hehe. Rong Yue, yang baru saja bergegas, tersenyum dingin ketika dia melihat semuanya. Tatapan dinginnya yang sedingin es tidak lagi menahan kelembutan sebelumnya saat dia memperbaiki pandangan dingin dan jauhnya pada Qian Bei yang berada di dalam tenda. Sekte Pesona telah membawamu ke sini dengan kebaikan hati kami dan beginilah caramu memperlakukan murid-murid Sekte Pesona. Rong Yue tidak perlu menganalisis banyak hal untuk memahami bahwa rencana Sueling telah gagal dan menyebabkan kekacauan ini. Oleh karena itu, dia mengutuk Sueling dengan keras dalam pikirannya. Dia bahkan tidak bisa merayu seorang pria dan dia memiliki pipi untuk menyebut dirinya murid dari Sekte Pesona. Kakak senior. Tubuh Sueling mendarat dengan keras ke tanah, suaranya sangat lemah dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Aku telah memperlakukan mereka dengan sangat buruk, jadi aku telah mengikuti saranmu dan meminta maaf kepada mereka. Siapa sangka bahwa pria ini akhirnya menyukai kecantikanku sehingga dia ingin menjadikanku sebagai selirnya. Aku menolak, dia kemudian menjadi marah dan mencoba membunuhku. Bahkan jika dia akan mati, dia tidak akan pernah membiarkan keduanya pergi dengan damai. Rong Yue tertawa terbahak-bahak dan niat membunuh keluar dari tubuhnya, dia kemudian berseru dengan dingin. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berubah menjadi lebih buruk dari hewan. Untunglah aku tidak membawamu kembali ke Sekte Pesona,
Aku telah berpikir untuk mengantar kalian dengan selamat keluar dari sini karena alasan dari Yenuo. Tetapi tindakanmu dalam merugikan murid-murid Sekte Pesona jelas menunjukkan bahwa kamu tidak mementingkan Sekte Pesona. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Yenuo akhirnya berteman dengan orang-orang sepertimu. Dia tahu bahwa Sueling berbohong, tetapi bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan yang begitu bagus untuk menjauhkan Yenuo dari keduanya. Selama Yenuo tahu bahwa keduanya lebih buruk dari binatang, dia pasti akan memutuskan hubungannya dengan mereka. Saat itu, dia akan menjadi miliknya sendiri. Pengawal Gu, apa artinya ini? Yenuo berbalik ke arah Gu Ruoyun dan bertanya lagi. Gu Ruoyun mengangkat bahu. Menurutmu apa yang terjadi? Yenuo terdiam sesaat sebelum dia mengangkat wajahnya yang kecil dan tampan dan menjawab. Aku tidak percaya padanya, wanita ini pasti mencoba merayu Qian Bei sehingga dia telah membunuhnya. Apakah aku benar pengawal Gu? Selamat, kamu mendapatkan jawaban yang benar. Yenuo. Rong Yue mengerutkan alisnya yang kurus dan dia berusaha menarik Yenuo ke sisinya tetapi tidak berhasil. Saat tangannya hendak mendarat di Yenuo, dia melesat menjauh darinya. Ekspresinya membeku, telapak tangannya digantung di udara dan suasananya sangat canggung. Yenuo, apa kau tidak percaya padaku lagi? Rong Yue melembutkan nadanya dan mencoba berbicara selembut yang dia bisa. Bagaimana Sekte Pesona memperlakukanmu selama beberapa hari terakhir ini? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan memilih keduanya pada saat seperti ini? Yenuo mengerutkan alisnya yang anggun. Sekte Pesona memang memperlakukanku dengan baik, tapi aku akan lebih mempercayai pengawal Gu. Yenuo. Rong Yue agak kesal sekarang, dia tidak pernah menyangka Yenuo membuat keputusan seperti itu. Apa bagusnya wanita ini sehingga Yenuo harus percaya padanya, bahkan setelah mereka membunuh anggota dari Sekte Pesona. Dia masih memilih untuk mempercayai keduanya. Biarkan aku memberitahumu ini, kamu tidak diizinkan pergi bersama mereka apapun yang terjadi. Rong Yue telah sepenuhnya membuang semua kepura-puraan sekarang, dia kemudian mengulurkan tangan lagi dan meraih lengan Yenuo dalam upaya untuk menariknya ke sisinya. Biarkan aku pergi. Ekspresi Yenuo tenggelam, dia mencoba untuk melepaskan Rong Yue tetapi tidak bisa menepiskan lengannya. Dalam kepanikannya, air mata mulai membasahi wajahnya. Pengawal Gu, bantu aku. Gu Ruoyun menyipitkan matanya dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Sepertinya anggota dari Sekte Pesona menikmati merebut pria tanpa memperhatikan persetujuan mereka. Apakah ini standar formalitas di Sekte Pesona? Gu Ruoyun, kamu sudah membunuh seorang anggota dari Sekte Pesona, apalagi yang kamu inginkan? Rong Yue mengertakkan giginya saat dia menatap dengan marah ke arah Gu Ruoyun. Biarkan dia pergi. Suara Gu Ruoyun terdengar seperti angin sepoi-sepoi di hari yang cerah namun mengandung otoritas yang sulit untuk mengatakan tidak. Haha. Gu Ruoyun, aku telah memperlakukanmu dengan baik sebelumnya, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengalami celaka tanpa pamrih. Tidak terlalu sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini,
Aku akan mengizinkanmu pergi selama kamu bisa mengalahkanku. Rong Yue tertawa menghina, dia baru saja menerobos ke tahap awal yang luar biasa dari peringkat Martial Saint, orang-orang ini tidak akan menjadi tandingannya. Pengawal Gu Yenuo berbalik dengan cemas ke arah Gu Ruoyun, dia merasa sangat kesal. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan pernah setuju untuk melakukan perjalanan dengan anggota Sekte Pesona. Namun dia tidak pernah menyangka Rong Yue yang dulu lembut menjadi begitu mengerikan dalam sekejap. Namun, apa yang Yenuo tidak tahu adalah bahwa bahkan jika dia tidak menyetujuinya di awal, anggota dari Sekte Pesona tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mengalahkanmu. Tawa suram dan dingin tiba-tiba terdengar. Sudut bibir Qian Beiye membawa senyuman dingin yang menakutkan saat tatapan haus darahnya mendarat di Rong Yue. Dia dengan lembut mengangkat sudut bibirnya dan berkata, "Lupakan tentang mengalahkanmu, dalam keadaan memprovokasiku, tidak mungkin aku akan membiarkan seluruh Sekte Pesona terus ada." Ekspresi Rong Yue berubah, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan begitu sombong dan egois, dia sama sekali tidak mementingkan Sekte Pesona. Sosok pria berjubah merah dan berambut perak itu bergerak ketika dia melihat bahwa Rong Yue hendak berbicara lagi. Sebuah cahaya merah kemudian langsung melintas dan mendarat di depan Rong Yue sebelum aura yang mencekik tiba-tiba menindas daerah itu. Dia merasa seolah-olah ada tangan yang dengan keras mencubit hatinya. Rong Yue tampak benar-benar tercengang saat dia menatap wajah Qian Beiye yang tak tertandingi. Wajahnya yang lembut dan tampan kemudian menghilang warnanya saat tangannya yang memegang Yenuo mengendurkan cengkeramannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Yenuo dengan cepat kabur dan bersembunyi di belakang Gu Ruoyun. Takut psikotik Rong Yue akan mencoba menangkapnya lagi. Wanita itu terlalu menakutkan, kenapa aku mempercayainya dan mengikutinya kembali ke Sekte Pesona? Kamu sedang mencari kematian. Tepat saat Rong Yue akan merasa tercekik, Qian Beiye melemparkan tubuhnya ke samping, jubah merahnya seperti bunga darah yang cantik dan genit yang mekar di depannya. Kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah berada pada tahap awal yang melebihi peringkat Martial Saint namun aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas orang ini. Seberapa kuat dia? Rong Yue menggigit bibirnya, terlalu takut untuk memikirkan kesimpulannya. Hanya ada sedikit orang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Kakak senior Rong Yue. Para murid dari Sekte Pesona benar-benar terkejut saat mereka bergegas ke sisi Rong Yue. Mereka kemudian memelototi Qian Beiye dengan ganas. Pergi. Rong Yue menopang dirinya di atas kakinya sementara wajahnya yang pucat sekarang telah ditaburi es. Dia tidak lagi peduli pada hal lain pada saat seperti ini. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam jika dia meninggalkan tempat ini. Saat Rong Yue berhasil berdiri, sebuah kekuatan yang kuat menghantam ke arahnya dan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia merasa seolah-olah semua tulangnya akan hancur berkeping-keping dan dia merasa sulit bernapas. Apa yang kamu coba lakukan? Rong Yue harus menarik napas dalam-dalam untuk mengeluarkan kata-kata itu. Apakah aku memberimu izin untuk pergi?
Qian Bei tertawa terbahak-bahak saat niat membunuh dari tubuhnya berputar ke udara, menyebabkan seluruh tenda runtuh. Sekte Pesona telah memprovokasiku berkali-kali. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu pergi. Mereka mengatakan bahwa siapapun dapat membuat kesalahan, jadi maafkan mereka bila memungkinkan. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan memperlakukan Sekte Pesona dengan cara ini? Rong Yue menahan napas dengan susah payah saat dia menatap dingin ke arah Qian Bei. Mata merah darah Qian Bei menyapu Rong Yue. Seketika, Rong Yue, yang sekarang lumpuh di tanah, merasa seolah-olah batu besar jatuh dari langit dan menghancurkan tubuhnya. Tidak hanya dia merasa tercekik, suara retakan bisa terdengar dari semua tulang di tubuhnya. Guru Woyun, Qian Bei. Rong Yue mengertakkan giginya dengan marah dan berteriak dengan marah. Jika aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan memastikan bahwa kalian mati dengan kematian yang mengerikan. Aku khawatir kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan sekarang. Gelombang energi terus menghantam Rong Yue sampai wajahnya berubah kesakitan. Tatapan tajamnya seperti belati beracun saat dia mengarahkannya ke arah Guru Woyun yang berdiri di belakang Qian Bei. Pengawal Gu, aku takut, lindungi aku. Ye Nuo mundur beberapa langkah sambil menatap Rong Yue dengan ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Rong Yue yang biasanya lembut bisa menampilkan ekspresi yang begitu kejam. Bukankah kamu berencana untuk memiliki Ye Nuo dan kamu juga mengajari Sue Ling cara merayu Xiao Ye? Guru Woyun tersenyum, cahaya yang jernih dan dingin bersinar dari matanya saat dia melanjutkan. Oh, itu benar, kamu bahkan mengatakan bahwa orang yang tidak berharga tidak memiliki hak untuk hidup di bumi ini, jadi kamu ingin membunuhku. Rong Yue langsung melebarkan matanya, tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa mendengar percakapanku dengan Sue Ling? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mendengar kami? Rong Yue menggigil memikirkan ini. Tidak heran Qian Bei akan membunuh Sue Ling dengan sangat kejam, itu karena wanita ini telah menguping pembicaraan kami, yang juga berarti Ye Nuo telah mengetahui tentang rencanaku. Tatapan Qian Bei berubah menjadi lebih suram. Tadi malam, Guru Woyun hanya memberitahunya tentang bagaimana Sue Ling berencana merayunya. Dia tidak menyebutkan bahwa Sekte Pesona telah berencana untuk membunuhnya. Tidak. Saat Rong Yue merasakan meningkatnya jumlah niat membunuh dari tubuh Qian Bei, dia akhirnya merasa takut. Dia dengan cepat membuka mulutnya untuk menangis minta tolong, tetapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa bersuara, tangan pria itu telah mendarat dengan keras ke dahinya, membenturkan kepalanya menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Darah dan materi otak langsung menyembur keluar, tumpah ke seluruh tanah. Kakak senior Rong Yue. Murid-murid Sekte Pesona menjerit saat melihat kematian mengerikan Rong Yue. Mereka hendak bergegas ke arahnya tapi ragu-ragu saat melihat Qian Bei. Lari, hanya ada satu hal yang tersisa di pikiran mereka. Selama mereka bisa melarikan diri, mereka bisa kembali ke Sekte Pesona dan meminta Master Sekte untuk membalas dendam kakak senior Rong Yue. Kerumunan saling memandang pada pikiran itu sebelum mereka berbalik dan mencoba melarikan diri.
Tes, cek-cek. Tiba-tiba, tawa yang terdengar kekanak-kanakan terdengar sebelum Lolita kecil yang menggemaskan muncul di atas mereka entah dari mana. Apa kalian semua mengira bisa melarikan diri dari kurunganku? Seketika, sangkar yang menyala naik dari tanah, menjebak murid-murid sekte pesona sebelum mereka bisa melarikan diri. Api di atas sangkar mulai perlahan meluas dari atas, menempatkan semuanya di tengah lautan api. Ark! Jeritan sedih terdengar terus-menerus dari dalam kandang, itu menyebabkan getaran di seluruh hutan, bahkan hewan spiritual yang mendengarnya pun merasa sangat ngeri. Meski demikian, suara-suara itu segera menghilang. Yang tersisa hanyalah peluit angin. Hanya sekelompok manusia yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Burung vermilion mengerutkan bibirnya saat dia mendarat dari langit dan berjalan menuju sisi Guru Oyun. Master, aku sudah berurusan dengan orang-orang ini untukmu. Kamu tidak perlu khawatir diganggu oleh anggota sekte pesona lagi. Guru Oyun tidak membalasnya dan berbalik. Baiklah. Qianbei mengangkat bibirnya menjadi senyuman dan baru saja akan bergerak, namun, dia tiba-tiba berhenti. Matanya yang merah darah mengarah ke langit tidak terlalu jauh saat cahaya suram melintas di pandangannya. Yuner, aku punya urusan yang harus diurus dan harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Guru Oyun terkejut, dia berbalik dengan rasa ingin tahu ke arah Qianbei dan bertanya. Apa yang terjadi? Qianbei tidak membalasnya, sebaliknya, dia menariknya ke dalam pelukannya sebelum dia membungkuk dan mencium bibirnya. Dia kemudian meletakkan bibir merahnya di dekat telinganya dan bergumam. Aku punya beberapa hal yang harus diurus dan akan segera kembali. Kau keluar dari tempat ini dulu, aku akan menyusulmu nanti. Sekarang Zixi ada di sisimu, aku bisa berhenti khawatir dan yakinlah. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Qianbei melepaskan cengkeramannya sebelum dia berbalik untuk pergi. Sebuah tangan tiba-tiba mengulurkan tangan dari belakangnya dan menarik tangannya dengan erat. Pria itu membeku saat merasakan kehangatan di tangan wanita itu. Namun, dia terus membelakanginya, takut jika dia melihatnya sekali lagi, dia tidak akan tega meninggalkannya. Xiao Ye, hati-hati. Guru Oyun terus menatap sosok pria itu. Aku akan menunggumu di sepanjang jalan menuju lembah angin. Baiklah. Gelombang naik dari dalam hati Qianbei saat senyuman terbentuk di wajahnya yang tiada taraf. Kalau saatnya tiba, kita akan bertemu lagi di lembah angin, juga. Dia berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Yuner, ingat apa yang kamu janjikan padaku tadi malam. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kita akan memetakan rencana saat kita bertemu lagi. Guru Oyun masih memiliki beberapa hal untuk dikatakan tapi Qianbei pergi dengan jubah merah yang menembus langit dan menghilang dari pandangan. Dia menekan keengganan di dalam hatinya sebelum dia berbalik ke arah Vermilion Bird dan berkata, Ci, aku pikir kamu sebaiknya kembali ke pagoda surgawi kuno. Ye Nuo, ayo pergi. Ye Nuo mengangguk. Orang ini akhirnya meninggalkan pengawal Gu, akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendekatinya. Aku harus mendapatkan pengawal Gu untuk menikah denganku sebelum dia kembali.
Di pegunungan, tempat angin sejuk dan lembut menari-nari. Qian Bei berdiri tegak di atas puncak gunung, rambut keperakan dan jubah merahnya berkibar lembut tertiup angin seolah baru saja keluar dari lukisan. Sebaliknya, aura kelam yang terpancar dari pria tersebut bisa membuat orang lain menggigil. Qian Bei, aku ingin melihat bagaimana kamu akan lolos kali ini. Sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan mendarat di belakangnya. Di antara kelompok itu adalah seorang wanita berjubah hijau yang juga pemimpin mereka. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, kecantikan dan tampaknya keras kepala. Matanya yang besar dan cerah menatap tajam ke arah Qian Bei saat dia meludah dengan marah. Kamu membunuh calon suamiku dan kemudian pergi begitu saja. Kami telah berusaha keras untuk menemukanmu, dan kali ini, kami tidak akan membiarkan kamu pergi.